Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen dengan tema atau dengan judul yaitu penyusunan anggaran. Di sini saya akan ditemani dengan teman saya. Saya Linda Hidayatus Sholiha dengan NIM 2011-2024-28 dan dengan teman saya yaitu Yusriana Rahmania dengan NIM 2011-2023-81. Oke. Kami akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran. Apa sih definisi anggaran tersebut dan apa saja jenis-jenis penganggaran tersebut, kayak gitu. Oke. Definisi anggaran. Anggaran atau budget atau business budget yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, ya kan, yang dinyatakan dalam bentuk unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Artinya, anggaran dalam suatu organisasi itu berisi gambaran kondisi keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan aktivitas program. Dan setiap anggaran yang memberikan informasi mengenai apa yang hendak kita lakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Berarti maksudnya yaitu anggaran itu disusun untuk masa yang akan datang. Masa sekarang dan masa yang akan datang, tidak masa lampau seperti itu. Itu definisi anggaran. Nah, dan dalam anggaran ini ada dua jenis penganggaran, yaitu meliputi penganggaran perusahaan dan penganggaran non perusahaan. Selain itu juga dalam anggaran ini terdapat 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi anggarannya fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pelaksana, dan fungsi yang ketiga atau yang fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Apa sih fungsi perencanaan? Kan seperti itu, ya kan. Fungsi perencanaan itu perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu penjelasan ini dari Winardi. Maksudnya apa? Nah, dengan adanya rencana itu maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik dan lebih teratur. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi pelaksana. Fungsi pelaksana itu mengenai anggaran sebagai pedoman pelaksana pekerjaan, yang artinya yaitu sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan yang berwenang. Berarti apa-apa itu harus mendapatkan persetujuan dari yang di atas atau yang dari yang di atas. Contohnya kayak manajer kan, berarti kita harus mempunyai anggaran terlebih dahulu, terus nanti kita arahkan ke manajer apakah ini disetujui atau tidak. Nah, jadinya nanti pekerjaan itu disetujui untuk dilaksanakan bila ada anggaran, seperti itu. Nah, terus fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Nah, pengawasan ini itu berarti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara, yaitu di sini ada 2 cara. Yang pertama, membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Berarti membandingkan antara realisasi pas awal dengan anggaran yang sudah terlaksana, anggaran yang telah dibuat, maksudnya seperti itu. Nah, cara yang kedua yaitu melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu. Maksudnya apa? Ya kan? Maksudnya yaitu tindakan anggaran, maksudnya itu gini. Anggaran yang merasa kayak belum sesuai, ya kan? Nah, itu disesuaikan sehingga ya pokoknya sampai diperbaiki dengan baik. Dan ya memang anggaran tersebut ya memang yang diperlukan untuk masa yang akan datang, kayak gitu. Jadi enggak anggaran yang tidak diperlukan itu malah dimasukkan, enggak, tapi yang memang diperlukan dan yang memang terbaik atau
yang memang perlu untuk masa yang akan datang, nah itu untuk dimasukkan dalam anggaran tersebut. Kayak gitu tindakannya seperti itu. Ya kalau memang tidak ada perbaikan ya sudah, berarti sudah terlaksana. Maksudnya ya sudah baik kayak gitu. Berarti tidak ada tindakan ulang. Seperti itu. Untuk penjelasan anggaran seperti yang tadi yang telah saya jelaskan. Dan selanjutnya yaitu contoh salah satu penyusunan anggaran dalam perusahaan. Nah, kami mengambil salah satu penyusunan anggaran dalam perusahaan jasa konsultasi. Seperti itu. Untuk penjelasan anggaran seperti yang tadi yang telah saya jelaskan. Dan selanjutnya yaitu contoh salah satu penyusunan anggaran dalam perusahaan. Nah, kami mengambil salah satu penyusunan anggaran dalam perusahaan jasa konsultasi. Nah, dalam contoh ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu partner saya, Mbak Yusriana Rahmania. Kepadanya kami persilahkan. Dari Belinda, di sini saya akan meneruskan tentang contoh satu penyusunan anggaran dalam perusahaan jasa konsultasi sebagai berikut. Yaitu perusahaan Friends, seorang akuntan membuka jasa konsultasi di bidang akuntansi, diberi nama Friends Konsultama, memiliki informasi sampai Desember 2004 sebagai berikut. Keterangan, pendapatan jasa memperoleh 400 juta, biaya tenaga kerja profesional memperoleh 160 juta, biaya tenaga kerja pendukung 80 juta, biaya perlengkapan kantor 25 juta, biaya transportasi dan akomodasi 35 juta, biaya utilitas 20 juta, biaya sewa 22 juta, biaya penyusutan aktiva tetap 12 juta. Untuk mengantisipasi kondisi tahun 2015, Fran menyusun anggaran dengan memperkirakan yang pertama, pendapatan jasa akan meningkat minimal sebesar 8%. Yang kedua, biaya tenaga kerja profesional akan meningkat sebesar 10%. Yang ketiga, biaya tenaga kerja pendukungan meningkat sebesar 6%. Yang keempat, biaya perlengkapan dan biaya utilitas akan meningkat sebesar 5%. Yang kelima, biaya transportasi dan akomodasi turun sebesar 6%. Yang keenam, biaya sewa dan biaya penyusutan tidak ada perubahan. Yang pertama adalah pendapatan jasa. Perhitungannya adalah 1,8. Kenapa mendapat 1,8? Karena 100 ditambah 8% sama dengan 108. Terus 1,8-nya 108 dibagi 100% jadinya 1,8. Dikali 400 juta yang tadi, jadi totalnya 432 juta rupiah. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja profesional, yaitu 10%. Perhitungannya seperti yang tadi, 100 ditambah 10% sama dengan 110, dibagi 100% lagi, dijinya 1,10 dikali 160 juta yang tadi, jadinya totalnya 176 juta. Yang ketiga, biaya tenaga kerja pendukung, yaitu sebesar 6%. Perhitungannya seperti yang tadi, dikalikan 80 juta seperti yang ada di tabel sebelumnya. Jadi jumlahnya 84.800.000 rupiah. Yang keempat, ada biaya perlengkapan kantor. Perhitungannya seperti tadi, dikalikan 25 juta. Jadi totalnya 26.250. Yang kelima, biaya transportasi 94 dikali 100%, yaitu 0,94 dikali 35 juta. Totalnya ada 32.900.000 rupiah. Yang keenam, biaya utilitas, yaitu 1,5 dikali 20 juta sama dengan 21 juta rupiah. Biaya sewa tetap, yaitu 22 juta. Yang terakhir, ada biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 12 juta. Jadi, total keseluruhan anggaran tersebut adalah 806.950.000 rupiah. Sekian
penjelasan dari saya. Semoga dipahami. Saya kembalikan lagi ke Mbak Linda, silahkan. Terima kasih atas luangan waktu yang telah mendengarkan presentasi kami. Apabila ada salah kata ataupun kurang jelas, ya kan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kami memang juga masih tahap belajar, ya kan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.